Kami dari kelompok 3. Saya Agnesya Delvia. Saya Abel Juandi. Saya Aprilia Hasana. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai teori komunikasi klasik. Nah, teori yang pertama itu adalah kita bahas teori komunikasi Shannon dan Weber yang disebut sebagai model komunikasi linear. Nah, model ini menjelaskan komunikasi sebagai proses satu arah, yang artinya pesan dikirim dari pengirim menuju penerima tanpa adanya interaksi langsung antar keduanya selama proses itu. Dalam teori ini, kita bisa lihat ada 5 elemen utama. Yang pertama itu ada pengirim, pesan, saluran, penerima, dan noise atau gangguan. Nah, noise itu bukan cuma suara bising ya. Noise bisa berarti gangguan apapun yang menghalangi pesan sampai ke penerima dengan benar. Bisa berupa gangguan teknis seperti jaringan internet yang putus atau gangguan emosional seperti perasaan bingung yang menghalangi seseorang untuk menerima pesan dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori Scrum. Adalah salah satu teori komunikasi yang menekankan bahwa komunikasi adalah proses dua arah, bukan sekedar pengirim pesan dari suatu pihak ke pihak lain. Pengirim dan penerima saling bertukar peran, hingga komunikasi menjadi lebih dinamis. Salah satu konsep kunci dalam teori ini adalah Scene of Action atau ruang pengalaman besar. Lo tau gak sih ada film baru tahu? Wah, film apa tuh? Film Kangmak. Oh. Dia dari Thailand itu loh. Oh iya, yang adaptasi dari Thailand itu kan? Oh. Wah, iya sih. Gue juga nonton, gue pengen nonton sih. Lu udah nonton? Udah, gue yang versi Indonesianya sih. Kalau Thailandnya gue belum nonton. Itu kayak film perpaduan antara horor sama komedi kan? Iya, bener banget. Itu lucu banget pas akhir-akhirnya itu tuh kayak ih, sumpah. Lu harus nonton deh biar lebih tahu. Iya sih, apalagi kalau nggak salah ya, itu pemerannya Vino Bastian kan? Iya, bener banget. Itu dia berdua sama istrinya. Oh, sama istrinya. Wah, seru banget sih pasti. Lo lagi dengerin apaan sih? Oh, ini gue lagi dengerin MV-nya Rose sama Bruno Mars. Itu yang lagi viral itu kan sih? Iya, lu suka dengerin gak sih? Enggak, gue juga gak tahu itu lagunya. Wah, walaupun lu sering denger, tapi lu nggak mau udah suka hore-hore gitu ya? Enggak, gue gak suka. Tapi menurut gue ini bagus banget sih, viral. Walaupun ya emang sih di Korea tuh sebenarnya nggak boleh diputerin, apalagi buat kayak mahasiswa gitu, pelajar, katanya ngeganggu. Soalnya ya kita biasa banyak banget gak sih tren TikTok gitu, orang lagi jalan apa-apa kayak gitu. Ini banyak deh di TikTok gue yang sering muncul, tapi gue nggak tahu itu tren baru. Nah, kesimpulannya, jika kalian punya banyak kesamaan dalam hal genre atau tema film yang disukai, maka komunikasi bisa terjadi dengan lebih lancar dan cepat. Sebaliknya, kalau kalian tidak punya banyak kesamaan atau pengalaman, komunikasi bisa jadi lebih sulit. Karena dalam teori Scrum ini, komunikasi nggak cuma soal berbicara atau mendengar, tapi soal bagaimana kedua belah pihak bisa berbagi pengalaman dan membuat pesan itu punya makna yang sama bagi keduanya. Selanjutnya, kita punya teori Laswell yang menyarankan bahwa komunikasi itu bisa dijelaskan melalui pertanyaan dasar. Dengan siapa yang mengatakan apa, kepada siapa, dengan saluran apa, dan dengan efek apa. Ini adalah model komunikasi yang lebih komprehensif karena gak cuma melihat pengirim dan penerima, tapi juga bagaimana informasi itu disampaikan dan apa dampaknya pada audiens. Cek kopin kita. Udah deh. Berdasarkan contoh yang sudah ditampilkan, terlihat bahwa seorang beauty influencer di YouTube memberikan review skincare yang meyakinkan melalui platform YouTube. Penonton yang mencari rekomendasi skincare akhirnya terpengaruh untuk membeli produk tersebut.
Contoh ini menunjukkan bagaimana komunikasi yang efektif dapat memengaruhi perilaku audiens. Teori terakhir yang kita bahas adalah interaksionisme simbolik. Teori ini sangat menarik karena memandang komunikasi sebagai proses yang melibatkan pemberian makna terhadap simbol atau tanda yang digunakan dalam interaksi. Jadi komunikasi itu nggak hanya soal berbicara atau mengirim pesan, tapi tentang bagaimana kita menginterpretasikan simbol-simbol yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Misalnya, kalau kamu dan teman kamu saling memberi high five, itu bukan hanya gerakan tangan biasa, tetapi sebuah simbol dari kebahagiaan atau pencapaian yang ingin dibagikan bersama. Nah, teori ini menekankan bahwa simbol yang kita gunakan, baik itu kata-kata, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh, semuanya mengandung makna yang bisa berbeda-beda tergantung pada siapa yang menggunakannya dan dalam konteks apa. Jadi itulah 4 teori komunikasi klasik yang kita bahas hari ini. Shannon dan Weaver, Lasswell, Scrum, dan interaksionisme simbolik. Masing-masing teori punya keunikan dan relevansinya sendiri, baik untuk komunikasi massa, interpersonal, maupun digital. Semoga penjelasan tadi membantu kalian memahami konsep-konsep dasar komunikasi dengan lebih baik.